Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irsa Wahyudi, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 125 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pada pembelajaran kelas yang saya ampu. SMP Negeri 125 Jakarta adalah salah satu pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki 18 rombongan belajar dengan jumlah murid 640 siswa. Sejak diterapkannya kurikulum merdeka, paradigma pendidikan mengalami perubahan signifikan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan murid. Salah satu tujuan utama kurikulum merdeka adalah memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan untuk mengakomodasi berbagai perbedaan di antara murid dengan menyesuaikan cara pengajaran dan metode belajar yang berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang dianggap mampu untuk meningkatkan motivasi belajar murid dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pemetaan karakteristik, kebutuhan, gaya belajar, serta minat dan bakat murid dengan cara melakukan asesmen pembelajaran non-kognitif melalui metode survei. Dari asesmen awal diketahui bahwa terdapat 3 gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Murid memiliki minat di berbagai bidang dan mayoritas murid suka bermain game dan senang pembelajaran melalui gadget atau handphone. Selain itu juga saya melakukan asesmen awal pembelajaran kognitif untuk memetakan kesiapan belajar murid terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk memudahkan saya dalam memetakan kemampuan murid terhadap materi yang akan dipelajari, saya memanfaatkan aplikasi Google Form. Diketahui bahwa kemampuan murid beragam, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan pemetaan asesmen awal pembelajaran kognitif dan non-kognitif, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi deskriptif teks, saya mengintegrasikan beberapa permainan edukatif dan media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran diferensiasi. Karena saya percaya bahwa pembelajaran haruslah asik, menarik, menyenangkan, dan tentunya bermakna. Rangkaian strategi ini diberi nama Gaspol, Gaya Asik Pembelajar Optimalkan Literasi. Saya memulai kegiatan dengan budaya positif, bersyukur yaitu dengan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berikutnya memeriksa kehadiran siswa sebagai perwujudan sikap peduli dan tanggung jawab. Selanjutnya, menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen antara murid dan murid selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan yang dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan romantik terkait materi Fauna of Indonesia untuk melibatkan murid aktif di dalam pembelajaran. Dari pertanyaan romantik itu, saya mengajak murid untuk mengasah kemampuan berpikirnya dan permainan yang menyenangkan, yaitu guessing games atau permainan tebak-tebakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis, membangun kerjasama, meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa ingin tahu atau berliterasi, mengembangkan keterampilan sosial, dan tentunya agar pembelajaran asik serta menyenangkan. Guessing game ini juga dapat mengakomodir murid dengan gaya belajar kinestetik karena permainan ini melibatkan aktivitas fisik. Selain itu, untuk gaya belajar visual, saya menyediakan gambar di lembar kertas yang telah disediakan. Is it a big? Yes. Is it a reptile? No. Kegiatan selanjutnya, murid dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Tiap kelompok terdiri dari murid dengan kemampuan beragam, tinggi, sedang, dan rendah. Murid dengan kemampuan tinggi diberikan amanah menjadi tutor sebaya kelompok tersebut.
Hal ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran diferensiasi proses. Lalu saya memberikan dalam dua jenis konten, teks dan audio melalui barcode. Murid dapat memilih jenis konten yang disukai yaitu gambar, teks, atau audio. Murid membaca atau mendengarkan konten tersebut. Konten ini mengakomodir murid dengan gaya visual dan auditori. Selanjutnya, saya memberikan latihan kepada murid memanfaatkan aplikasi Padlet dalam menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang baik. Pada bagian ini, murid diberikan beberapa kosakata terkait materi yang sudah mereka pelajari, yang bertujuan untuk memperkaya kosakata murid dan juga mampu merangkai kata menjadi kalimat yang benar. Tugas saya mengoreksi dan memberikan umpan balik pada murid serta memberikan penilaian. Selanjutnya yaitu student board game. Permainan papan yang dirancang khusus untuk murid. Tujuannya untuk mendukung pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Permainan ini dapat membantu murid mengingat informasi, memahami konsep baru, dan meningkatkan keterampilan kritis serta strategis. Selain itu juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid dalam proses belajar. Pada asesmen sumatif, para murid membuat sebuah deskriptif teks tentang ciri atau karakteristik hewan marga satwa Indonesia secara spesifik sesuai dengan rubrik penilaian yang saya berikan. Tujuan asesmen sumatif ini adalah untuk mengukur tercapainya kompetensi murid akan tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif yang saya lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk, di mana murid dapat menentukan moda karya yang ingin dihasilkan. Murid diberi kebebasan untuk memilih bentuk karya yang dihasilkan sesuai minat dan bakatnya. Murid dapat membuat karya dalam bentuk video, audio, komik, poster, infografis, puisi, lagu, dan sebagainya. Selanjutnya, karya murid dikirimkan melalui Google Classroom sebagai LMS untuk tugas-tugas atau produk murid yang telah dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Naura Kalila Yasmin Suganda and I'm from class 9F. So today I'm going to tell you about Sumatran tiger. Sumatran tiger or Panthera tiger Sumatra is the smallest species of all tigers and they live. Pada kegiatan penutup, murid dan guru menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Selain itu, ketercapaian pembelajaran ini terlihat dari hasil asesmen formatif dan sumatif. Refleksi diberikan menggunakan papan digital Padlet. Murid merefleksikan pembelajaran dengan menyampaikan bagian pembelajaran yang menurut mereka paling menarik, kegiatan yang menurut mereka paling sulit, dan memberi nilai pembelajaran hari ini dengan rate 1 sampai dengan 10. Refleksi dari murid akan menjadi umpan balik bagi saya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maidina Kamil dari kelas 9E ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah kami lakukan di kelas hari ini. Di sini saya sangat senang karena telah bisa belajar menggunakan aplikasi seperti Canva, Padlet, Classroom, lalu juga kita menggunakan dari aplikasi-aplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Duenda Sulistiawati dari SMP Negeri 125 Jakarta ingin mengapresiasikan pelaksanaan praktik baik dari Bapak Irsa Wahyudi yang membuat para peserta didik sangat senang karena mengintegrasikan permainan edukatif yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini hendaknya bisa mengakomodasi segala kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam dengan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan profil belajar murid. Demikianlah praktik baik yang sudah saya laksanakan, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.